Halo adik-adik, senang bertemu kalian lagi di ibadah sekolah minggu hari ini. Sebelum kita mulai, kita akan berdoa dulu ya. Semuanya lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi ini. Tuhan masih beri kesempatan kepada kami untuk beribadah. Tuhan berkati kami dari awal ibadah kami sampai dengan selesai. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik sudah siap memuji Tuhan? Adik-adik yang semangat ya. Nah, kita akan nyanyikan kasih Yesus indah-indah oh indah. Nah, kita akan bernyanyi bersama teman kita Gerard. Teman, nama aku Gerard. Hari ini kita mau nyanyi kasih Yesus indah-indah oh indah. Yuk nyanyi bersama-sama. Indah oh indah, kasih Yesus indah-indah oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, kasih Yesus indah-indah oh indah, kasih Yesus indah-indah oh indah. Indah oh indah, kasih Yesus indah-indah oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. God bless you all. Bye-bye. Happy Sunday. Nah, adik-adik, kasih Yesus itu indah ya. Nah, apalagi kalau adik-adik taat. Nah, ada lagunya nih, kita akan nyanyi. Taat itu indah. Taat itu indah, bagai sebuah permata bagi semua anak Allah. Taat itu indah, bagai penjaga langkah. Taat membawa kita pada janji Allah.
sebuah permata bagi semua anak Allah. Taat itu indah bagai penjaga langkah. Taat membawa kita pada janji Allah. Nah, adik-adik, di sini siapa yang suka mendengarkan firman Tuhan atau membaca Alkitab? Nah, adik-adik yang suka membaca Alkitab, mendengarkan firman Tuhan, itu adalah satu bentuk ketaatan adik-adik. Adik-adik bertaat kepada perintahnya Tuhan, ya. Nah, kita akan nyanyi firman Tuhan ada di hatiku. Nah, adik-adik kita akan bernyanyi bersama teman kita Fiona. 2, 3. Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, yang terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, yang terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Oh, Nah, adik-adik, sekarang waktunya kita persembahan. Adik-adik boleh menyiapkan celengannya atau adik-adik boleh scan barcode ya. Nah, sambil menyanyikan bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Adik-adik, sekarang kita akan berdoa persembahan ya. Adik-adik lipat tangan, tutup mata. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mengumpulkan persembahan. Tuhan yang berkati persembahan kami agar nantinya bisa berguna untuk memperluas kerajaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan
Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Iya. Nah, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan nyanyi satu lagu lagi adik-adik ya. Alkitab bukunya Tuhan. Nah, kita akan bernyanyi. Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku kesayangan. Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku kesayangan, buku kesayangan. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu ya. Kita mau mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Ambil sikap doanya yang baik, kita lipat tangan, tutup mata. Tante akan memimpin dalam doa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang akan membimbing kami agar dapat mengerti apa yang akan kami dengarkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Halo adik-adik. Hari ini Tante Santi akan cerita ya. Wah, temani siapa ini? Halo, aku Ashley. Oke, hari ini Tante ditemani sama Ashley ya? Iya. Nah, Tante punya apa nih? Coba kita lihat ya. Ada gambar apa ya ini ya? Itu lampu merah. Iya, ini adalah peraturan yang kita suka temui di jalan ya. Coba ada warna apa aja tuh? Ada 3 warna. Ada 3 warna. Warna apa coba yang di atas warna apa? Merah, kuning, hijau. Iya betul. Kamu tahu gak artinya apa itu? Kalau warna merah artinya semua kendaraan harus stop. Tidak boleh ada yang jalan. Ya kan? Iya. Kalau warna kuning berarti semua kendaraan harus siap-siap untuk berhenti ya. Jadi jalannya harus udah pelan-pelan, nggak boleh masih ngebut. Nah, terakhir warna hijau. Iya, warna hijau artinya semua kendaraan boleh jalan lagi ya. Jadi sudah aman untuk tetap berjalan di jalan yang benar. Nah, kenapa sih harus ada peraturan lalu lintas di jalan? Nah, adik-adik, peraturan dibuat di jalan supaya kita selamat ya, baik waktu di jalan ataupun kita sampai di tujuan ya. Itulah gunanya peraturan dibuat untuk kita mentaati peraturan-peraturan yang ada di jalan raya. Nah, kepada bangsa Israel pun Tuhan memberikan peraturan atau yang disebut juga hukum. Nah, gimana cerita selengkapnya? Mungkin adik-adik pernah udah dengar ya, minggu lalu diceritakan bahwa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Tuhan. Nah, sampailah mereka di padang Gunung Sinai. Mereka berkemah di dekat Gunung Sinai. Gunung Sinai ini gunung yang kudus. Kenapa? Karena di Gunung Sinai inilah Tuhan memberikan janji dan perintah kepada bangsa Israel melalui Bapak Musa ya. Nah, untuk mendapatkan janji dari Tuhan, bangsa Israel harus mentaati 10 hukum yang diberikan kepada mereka. Nah, adik-adik coba lihat nih. Tante udah punya apa nih? Ada 2 loh, gambar 2 loh batu dengan banyak hati-hati. Kok banyak tanda kasih ya di loh batu ini?
Nah, pada loh batu ini banyak tanda cinta. Sebenarnya setiap peraturan atau hukum yang diberikan Tuhan kepada bangsa Israel adalah bentuk kasih Tuhan kepada mereka. Jadi, Tuhan sayang kepada bangsa Israel. Oleh sebab itu dilambangkan oleh hati. Nah, apa aja sih bunyi perintah yang disampaikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel? Nah, pada loh batu yang pertama, nomor 1 perintahnya tertulis hanya ada satu Tuhan Allah. Nah, artinya Tuhan ingin kita setiap orang hanya menyembah Tuhan saja, bukan kepada Allah yang lain, ya. Lalu nomor 2, coba Tante lihat. Jangan membuat patung. Tidak boleh membuat patung. Artinya apa? Tidak boleh membuat patung lalu kita menyembahnya dia sebagai Tuhan. Nah, karena Tuhan kita hanya satu yang kita sembah, bukan patung, ya. Lalu perintah yang ketiga. Perintah yang ketiga berbunyi, jangan sebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Nah, artinya apa? Kita tidak boleh sembarangan menyebut nama Tuhan karena kita harus hormat kepada Tuhan. Lalu perintah yang keempat, ya, bunyinya apa? Ingat dan kuduskan hari Sabat. Nah, ingat dan kuduskan hari Sabat. Kalau hari Sabat itu sekarang artinya hari Minggu, ya. Nah, jadi setiap minggu diharapkan kita diperintahkan oleh Tuhan buat mama, buat papa, koko, cici, oma, opa, dan adik-adik semua juga tante harus pergi ke gereja, ya. Karena saat ini kita belum bisa ke gereja, kita harus ibadah online, ya. Jadi anak-anak juga harus tetap rajin ikut sekolah minggu online, ya. Nah, kita lanjutkan pada loh batu yang kedua. Tadi kita udah sampai pada perintah yang keempat, ya. Sekarang yang kelima. Yang kelima apa bunyinya? Hormatilah ayah dan ibumu. Jadi anak-anak kita semua harus taat dan hormat kepada orang tua, ya. Lalu perintah yang keenam apa ya bunyinya, ya? Jangan membunuh. Kita tidak boleh membunuh, ya. Lalu yang ketujuh apa bunyinya, ya? Jangan berzina. Nah, lalu yang kedelapan berbunyi jangan mencuri. Nah, hati-hati nih, kita tidak boleh mencuri, ya. Lalu yang kesembilan, jangan berbohong. Kita tidak boleh berkata bohong, harus yang benar, ya. Lalu yang terakhir, jangan iri hati. Nah, misalnya kalau ada teman atau cici atau koko punya makanan atau mainan yang bagus, terus kita iri hati. Aku mau punya yang kayak itu tuh, punya cici tuh bagus tuh, ya, atau punya koko mainannya bagus. Nah, kita nggak boleh iri hati, ya. Kita harus bersyukur dengan apa yang kita miliki, ya. Nah, jadi itulah 10 hukum yang diberikan Tuhan kepada bangsa Israel melalui Bapak Musa, supaya bangsa Israel mengerti apa yang baik, apa yang harus mereka lakukan, dan apa saja yang tidak boleh mereka lakukan. Adik-adik, Tuhan Yesus juga sudah merangkum ke-10 hukum yang tadi menjadi 2 bagian, ya. Seperti ini, Tante udah punya hati, ya. Hukumnya ada 2 nih, sebelah menyebelah, ya. Yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Nah, lalu hukum yang kedua apa? Di baliknya, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, ya. Nah, kedua hukum ini sama pentingnya.
ya, tidak boleh dipisahkan atau dibedakan satu sama lain. Nah, kedua hukum ini bukan hanya untuk bangsa Israel, tapi juga buat kita semua, buat adik-adik, buat tante, buat mama papa, ya, buat semuanya, ya. Tuhan memberikan hukum kepada manusia untuk menjaga setiap perbuatan kita dari si jahat, ya. Tuhan ingin kita melakukan yang benar sesuai dengan firman-Nya. Nah, adik-adik, di rumah juga pasti ada peraturan kan? Ya, siapa yang buat? Mama papa. Iya, mama papa pasti buat peraturan di rumah. Misalnya apa ya? Jangan bobo malam-malam. Iya, jangan bobo malam-malam. Kenapa nggak boleh bobo malam-malam? Karena besok paginya bisa telat bangun, ya. Atau pas sekolah online, aku ngantuk karena keboboknya kemalaman, ya. Terus peraturan apa lagi ya? Jangan makan permen banyak-banyak. Iya, pasti adik-adik suka nih makan permen atau es krim, ya. Kenapa nggak boleh banyak-banyak? Karena nanti bisa radang tenggorokan atau sakit gigi. Wah, kalau sakit gigi nanti kita nggak bisa makan enak kan, ya. Nah, coba apalagi peraturan yang dibuat mama papa. Jangan main game kelamaan. Iya, anak-anak pasti juga suka main game ya, lewat HP atau lewat notebook. Kenapa nggak boleh lama-lama main gamenya? Nanti matanya bisa rusak ya, karena terlalu lama melihat layar handphone atau layar notebook ya. Nah, anak-anak, itu semua contoh peraturan yang dibuat oleh mama papa di rumah ya. Mama papa membuat peraturan di rumah supaya kita juga bisa hidup dengan baik ya. Artinya mama papa juga mengasihi anak-anak sama seperti Tuhan sayang kepada bangsa Israel dan kita semua. Nah, kalau adik-adik mentaati perintah mama papa, adik-adik juga harus mentaati perintah Tuhan ya. Tante percaya bahwa nanti adik-adik akan dimampukan oleh Roh Kudus ya, untuk diingatkan selalu agar adik-adik melakukan perintah orang tua dan perintah Tuhan ya. Nah, kita udah selesai nih ceritanya ya. Jadi kita harus apa? Taat dan melakukan perintah orang tua dan perintah Tuhan. Iya, betul ya. Pasti adik-adik juga mau menjadi anak-anak Tuhan yang hebat dan good ya, yang menjadi anak-anak yang disayangi oleh Tuhan. Oke, sekarang kita mau ayat hafalan ya. Ayat hafalannya diambil dari Mazmur 119 ayat 68b ya. Bunyinya, ajarkanlah ketetapan-ketetapanmu kepadaku. Ya, coba Esli ulang. Mazmur 119 ayat 68b. Ya, bunyinya, ajarkanlah ketetapan-ketetapanmu kepadaku. Oke, kita ulang sekali lagi ya. Mazmur 119 ayat 68b. Oke, bunyinya, ajarkanlah ketetapan-ketetapanmu kepadaku. Ya, oke, kita akan belajar melakukan ketetapan-ketetapan Tuhan ya. Oke, sekarang kita mau aktivitas. Anak-anak boleh menyiapkan peralatannya, nanti akan dipimpin oleh Tante Jati ya. Silahkan. Halo adik-adik kelas TK, senang sekali kita berjumpa lagi. Kali ini Tante Jati mau mengajak adik-adik untuk membuat aktivitas, yaitu 10 perintah Allah. Seperti ini adik-adik. Adik-adik udah siapin bahan dan alat yang kita perlukan? Kita perlu 2 lembar kertas HPS. Ya, warna apa aja boleh, yang penting beda warna ya, supaya nanti kalau ditempel terlihat kontras.
ya. Lalu kita juga butuh alat tulis, gunting, dan juga lem atau double tape juga bisa, ya. Yang terakhir kita perlu daftar 10 perintah Allah, ya, atau sudah kirim ke orang tua masing-masing, ya. Nanti boleh tanya ke papi mami. Yuk kita langsung mulai aja cara membuatnya. Salah satu kertas, ya, kita lipat jadi 2, ya, kita lipat jadi 2. Lalu bagian atas kita buat melengkung, ya, kita gambar dulu seperti ini. Nah, bagian atasnya, ya, lalu kita potong, ya. Nah, ini tante udah buat, ya, jadinya seperti ini nih, ya. Ini menggambarkan 2 lempeng batu, ya, untuk tempat menulis 10 perintah Allah, ya. Nah, udah siap deh. Lalu kertas kedua kita sama lipat juga menjadi 2 seperti ini. Nah, lalu adik-adik minta tolong, ya, papi mami boleh cetak tangan kalian, ya. Nah, seperti ini. Cetak, ya. Pastikan jari-jari tangannya agak terbuka, ya. Jadi jangan terlalu tertutup, ya, supaya ada tempat untuk lebih terlihat, ya, tulisannya. Seperti ini, ya. Di situ kita potong, ya. Nah, nanti akan kita dapatkan seperti ini, adik-adik. Nah, nanti kita akan tempelkan ini di kertas yang satunya, ya. Ini kita mau tempel, ya. Nah, seperti ini adik-adik, ya. Kita sudah siapkan, ya. Nah, terakhir dari daftar 10 perintah Allah ini yang sudah di print, kalian potong-potong, ya, sesuai dengan bentuknya, ya. Jadi nanti akan seperti ini contohnya. Ya, boleh minta tolong papi mami, ya, untuk menggunting, ya. Takutnya ada yang belum bisa. Nah, terakhir nih adik-adik kita tinggal menempel sesuai urutan, ya, nomor 1 sampai 10, ya. Nah, seperti ini adik-adik, ya. 10 firman Tuhan yang sudah ditempel, ya. Adik-adik bisa lihat. Nah, terakhir jangan lupa tulis di bagian depan, ya, 10 perintah Allah, ya. Seperti ini adik-adik. Ya. Nah, kalau adik-adik tidak sempat untuk print ini, adik-adik bisa tulis, ya, di jari-jarinya, ya, seperti ini. Ya, nanti adik-adik tulis sendiri angkanya, ya. Adik-adik udah bisa kan angka 1 sampai 10, ya, sesuai urutan, ya. Nah, demikian aktivitas hari ini adik-adik. Selamat mencoba, ya. Jangan lupa kirim foto aktivitas kalian ke guru sekolah kelas masing-masing, ya. Sampai bertemu lagi di kesempatan berikutnya. Dah. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan tentang 10 perintah Allah. Kita juga sudah membuat aktivitas.
Tadi udah selesai belum aktivitasnya? Good. Nah, sekarang kita akan tutup ibadah kita. Kita mau berdoa. Lipat semua tangannya. Tutup matanya. Nanti terakhir kita akan bernyanyi Bapa terima kasih ya. Yuk, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk sekolah minggu hari ini. Kami semua sudah belajar tentang firman Tuhan, 10 perintah Allah. Kiranya Tuhan menolong kami menjadi anak yang taat pada firman Tuhan dan juga pada orang tua. Pertemukan kami kembali Tuhan minggu depan bersama-sama dengan teman-teman yang lain. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Ya, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati.